Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di ibadah doa pagi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap dan antusias berdoa pagi hari ini? Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau datang berdoa kepada Tuhan Yesus sebelum kita memuji, menyembah dan merenungkan firman-Nya pagi hari ini. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Lidah bibir kami penuh puji-pujian kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Sebab pagi hari ini ketika kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami menyukakan hati Tuhan. Dan setiap firman yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih Bapakku. Terima syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapakku. Kau Allah yang baik, sungguh baik. Kau sangat baik. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hembusan nafas yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat limpah kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur, kagumi Dia pagi hari ini umat Tuhan. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan buat Raja di atas segala raja. Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Tuhan. Yang selalu memikirkan kehidupan kami, jauh dari kepikiran kami. Semua yang terbaik, semua yang terindah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, yes Tuhan. Tidak dapat
aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari segenap hati katakan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu umat Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab Kau Tuhan yang mengasihiku. Kami mau katakan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Segenap hati bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu
ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin, amin, amin. Kau jadikan ku berharga, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hikarabahina mahayarala mayarala mayarala yarala bayarala bayarabayase. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Kau jadikan kami berharga, Tuhan. Kau jadikan kami mulia, Kau jadikan kami indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ya karamahaya ralana mata kaya ralana maya shik. Kuria mata kaya ralana maya shikina ya ralabaya ralana maya rabaya ralabaya shik. Kerabaya takaya ralana maya shikena ya ralana mahaya ralabaya ralana maya ralalalalalalabaya rabaya shik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat nikmat kasih anugerah-Mu. Oh rabakahaya ralana mata kaya ralana maya shik. Kuria bahaya ralana mahaya ralana mata karala bayas. Rekena mata kaya ralana maya syakana ya rala bahaya rabahaya ralana mahaya rala bayas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syaka para bayata kaya rabayas. Syakarabaya takaya ralana mata kaya ralabaya syiki. Betapa kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami ada pagi hari ini. Engkau alasan kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Angkat tangan kita nyanyikan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami tak mau di luar Engkau. Kami tak mau jauh dari-Mu. Kami mau selalu dekat padamu. Kami mau selalu ada di dalam-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab di luar Engkau kami jatuh Tuhan. Sebab di luar Engkau kami binasa Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu, dalam genggaman tangan-Mu. Allahku, Bapakku, terima kasih. Terima kasih Bapa. Musim apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, mari tetap minta kepada Bapa supaya Dia memegang tangan kita dengan erat, dan supaya hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan tidak pernah jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Kami punya alasan di dalam hidup ini. Kami punya tujuan di dalam hidup ini. Engkau berkarya lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Membukakan segala sesuatu yang terselubung. Supaya kami boleh memahami dengan benar firman Tuhan. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati, kami buka telinga kami buat firman Tuhan berkarya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kepada murid sekolah minggu saya atau kepada gembala anak yang saya bawai, saya selalu bertanya, jika mereka masih sekolah, saya tanya apa tujuannya sekolah. Jika mereka bekerja, saya tanya apa tujuannya mereka bekerja. Jika mereka mahasiswa, saya tanya apa tujuan mereka kuliah. Rata-rata mereka menjawab, jika yang masih sekolah dia menjawab supaya pintar. Yang kuliah menjawab supaya dapat pekerjaan yang lebih baik karena ilmunya tinggi atau predikatnya atau di dalam pendidikan itu dia pendidikannya tinggi gitu karena sarjana. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu jauh lebih besar dan lebih baik lagi. Dan buat yang sudah bekerja tujuannya mencari uang untuk menyambung hidup. Lalu ada lagi yang mencari jodoh, untuk mencari jodoh juga. Bermacam-macam alasan orang melakukan aktivitasnya di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui dan selalu kita bold dalam hidup kita. Selalu kita berikan fokus atau poin utama dalam hidup kita. Bahwa di dalam kehidupan ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kemana tujuan kita itu harus ada. Kita harus punya tujuan, kita harus punya alasan di dalam melakukan segala sesuatu. Juga di dalam kehidupan ini. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita dan apa alasan kita masih hidup sampai hari ini. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu Saudara kita baca dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar. Bapak Ibu Saudara bisa baca ya di teks bawah ini. Saya hitung sampai 3, baca dengan semangat. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan tadi diberikan contoh seorang pelari. Dia tidak akan lari asal-asalan, tetapi dia dari start dia akan menuju ke finish. Seorang petinju, dia nggak akan memukul sembarangan Bapak Ibu Saudara, nggak akan asal-asal. Tetapi dia tahu bagian mana yang akan dipukul supaya lawannya KO. Jadi dia akan menjadi pemenang. Itu pelari dan petinju. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi kemenangan buat seorang petinju, kemenangan buat seorang pelari, seorang atlet. Kemenangan kita mungkin bagi seorang pelajar mendapatkan ranking. Kemenangan kita buat seorang pekerja yang mendapatkan apresiasi di dalam tempat kerja kita. Itu firman Tuhan berkata suatu mahkota yang fana. Kenapa? Karena yang didapatkannya hanya untuk di dunia saja. Tetapi mereka yang berbuat demikian memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu kita melakukan segala sesuatu
untuk tujuan yang abadi, bukan tujuan yang fana. Berlari dengan tujuan, hidup dengan tujuan. Apa tujuan hidup kita? Kadang saya pernah bertanya ya, kamu tujuan hidupnya apa? Ada orang juga yang menjawab enggak tahu. Aku hidup tuh asal hidup. Yang penting sehat, yang penting anak-anakku sehat, aku sehat. Ya ngalir aja lah, apa kata Tuhan gitu. Enggak salah Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang mengalir benar menurut apa kata Tuhan. Tetapi kita juga harus mempunyai tujuan untuk hidup ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang worship, tentang menyembah itu apa. Itu adalah gaya hidup. Kita melakukannya, kehidupan kita ini adalah tujuannya untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Bekerja bagian dari kita menyembah Tuhan. Belajar bagian dari kita menyembah Tuhan. Berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kita harus punya alasan satu. Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Alasan kita hidup adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Memberitakan Injil supaya banyak orang mendengar tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah. Itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita melakukannya Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita berkata, nah aku ini gak bisa ngomong. Aku gak bisa bersaksi. Aku bingung kalau suruh ngomong, aku tuh bingung kalau suruh bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kadang kita gak perlu ngomong, terkadang. Tetapi lewat kehidupan kita ini, menjadi kesaksian yang hidup buat banyak orang. Kita berjalan, orang bisa membaca firman lewat hidup kita. Karena hidup kita itu benar-benar mempermuliakan Bapa di surga. Hidup kita ini suratan yang terbuka. Jika orang melihat kita, orang bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita selalu tersenyum, kita selalu ramah kepada orang lain, kita selalu berbagi hidup, kita selalu sharing apa yang ada pada kita. Kita enggak pelit, kita menjadi orang yang murah hati. Kita enggak jadi orang pendendam, kita selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita enggak mudah menghakimi, tetapi kita mudah memaafkan. Itu yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Itu adalah alasan kita hidup. Supaya Bapa dipermuliakan. Jadi sekarang kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, alasan kita hidup adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Di bold, di garis bawahi sepanjang hari ini. Kita tahu aku hidup sepanjang hari ini. Satu alasannya untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa menginginkan aku bekerja dengan baik. Bapa menginginkan aku bekerja dengan jujur. Bapa menginginkan aku belajar dengan baik, dengan giat. Bapa menginginkan aku tidak bermalas-malasan dalam hidup ini. Tidak membuang waktu dengan percuma. Meratapi nasib, meratapi hidup, berkeluh kesah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapa menginginkan hidup kita berdampak, hidup kita maksimal. Setiap menit dalam hidup kita, kita isi dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Apapun dapat kita lakukan, hal-hal yang positif yang menyukakan hati Tuhan. Mari mulai hari ini, introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah hal yang kita lakukan sudah melakukan kehendak Bapa, sudah menyukakan hati Bapa, sudah mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Atau justru yang kita lakukan hanya berfokus pada kehendak kita sendiri. Waktu-waktu kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tidak untuk melakukan kehendak Bapa. Pagi hari ini, mari kita kembali kepada alasan hidup kita. Bangun pagi hari ini punya alasan. Karena ketika aku bangun pagi, aku mau menyembah Tuhan. Apa alasan kita menyembah Tuhan? Aku ingin menyenangkan hati Tuhan.
Juga aku ingin meminta petunjuk Tuhan untuk melakukan sepanjang hari ini. Tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Mari setiap kita yang rindu melakukan kehendak Bapa, kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Naikkan syukur karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kehendak-Nya. Mari sepanjang hari ini isi kegiatan kita, waktu-waktu kita, menit demi menit yang kita jalani untuk melakukan kehendak Dia. Setiap kita melangkah, setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita mengingat, aku mau melakukan kehendak Bapa. Aku mau Bapa dipermuliakan lewat hidupku. Terima kasih Bapa. Jika Bapak Ibu Saudara mau, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, ini hidup kami. Ini hidupku Tuhan. Aku mau setiap apapun yang aku kerjakan, aku punya tujuan, aku punya alasan. Aku tidak sembarangan di dalam hidup ini. Aku tidak sembarangan memboroskan waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Aku mau melakukan dan mengisi hidupku dengan hal-hal yang berguna, yang memuliakan Bapa di surga. Sehingga orang boleh melihat Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidupku. Sebab hidupku adalah suratan terbuka. Hingga orang boleh membaca. Ada kebenaran-kebenaran dalam hidupku yang orang lain boleh lihat dan orang lain boleh lakukan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup sepanjang hari ini. Kami minta tuntunan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Biar Tuhan tidak melepaskan tangan dari kami. Tetapi setiap jalan yang kami lalui, Tuhan yang menuntun kami. Tuhan yang menyertai kami. Yang kami buat semuanya berhasil. Karena Tuhan yang memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini juga hidup kami berdampak. Hidup kami penuh sukacita. Hingga orang-orang yang ada di sekeliling kami merasakan sukacita yang sama. Yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami mengucap syukur dan jalani hari ini hanya bersama dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas jalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.